selamat pagi semuanya. Pagi. Saya pengen ngobrol dikit tentang Windows Azure, cuman mungkin di sini backgroundnya bukan developer semua, jadi ceritanya saya akan adjust sedikit supaya tidak terlalu menakutkan. Ya. Sebenarnya teknologi hadir bukan untuk menakutkan, tapi untuk mempermudah hidup kita harus. Oke, saya akan ngomong tentang Windows Azure dan opportunity sekitar Windows Azure untuk orang yang work with WordPress. Ya. WordPress bagi kita di Microsoft adalah one of the best publishing platform yang bisa dipositioning sebagai framework untuk build application yang generic, atau bisa dipakai untuk misalnya build blog spesifik atau CMS spesifik. But WordPress ada first class citizen di Windows Azure. Ya. Next. Tapi sebelum kita start, mungkin saya kasih sedikit intro sebagai company Microsoft, visinya kemana. Kalau sekarang kita lihat di industri, coba lihat dengan tren-tren yang ada. Sebenarnya ada dua pattern yang udah jelas eksis dewasa ini ya. Yang pertama adalah devices, a lot of devices. Mungkin kalau semua gadget kita taruh di lantai ini, mungkin ketutupin semua nih sama gadget screen yang touch, mulai dari yang Galaxy Tab dan yang lain. Devices growing, ya. Devices ini mulai dari yang kecil, yang 3 inch, 4 inch, 5 inch, yang orang biasa sebut di level smartphone, ya, atau di level tablet 8 inch ke atas. Tapi ada yang di antara smartphone dengan tablet, ada term baru namanya phablet. Phablet itu 6 sampai 8 inch. Jadi ada smartphone, phablet, tablet. Terus setelah itu baru PC, ya. Terus baru notebook, PC. Terus ada yang big screen. Nah, Microsoft adalah company yang start from software legasinya. Kita build software. Jadi di device era seperti sekarang, visi Microsoft adalah untuk bikin consistent platform. Ya, platform sini bisa jadi operating system, development platform, dan framework dan lain-lainnya untuk any screen of device. Jadi mulai dari level yang smartphone tadi, Nokia running dengan Windows 8 operating system, kernelnya dikecilin untuk running di ARM device. Setelah itu naik ke atas, semua sama, semua pakai Windows 8 kernel. Sekarang 8.1 ya. So visi kita di device adalah buat singular platform untuk whole device screen. Kalau pernah main Xbox ya, terakhir Obama pakai presentasi Xbox untuk doing presentation dengan sensor, bisa jadi human interaction dengan device itu bukan lagi dengan touch, tapi dengan gesturnya, dengan sensor-sensor yang lebih, dan itu udah happening sekarang dan akan terus happening. Cuman ini bisa dibilang industri trend yang baru mulai. Jadi expect more. Jadi kalau mau beli gadget, tunda-tunda dulu, karena mungkin tahun depan banyak sekali gadget. Jadi jangan terlalu, karena let's say Samsung, kira-kira berapa SKU Samsung punya untuk device? Berapa banyak tipe device yang di Samsung? Banyak sekali jawabannya. Mulai dari yang QWERTY touch, ukuran screen ada yang pakai pen, ada yang macam-macam kan. Terus look on di Nokia ada berapa banyak. Kalau digabungin semua, industri ini memang benar-benar lagi heavy-nya drive device. Ya. Nah, jangan distract juga, jangan menganggap bahwa itu ada tren yang paling akhir. Ini baru start, ini belum berakhir. Masih banyak inovasi dari sisi baterai life, ya. Baterai life sekarang masih challenging, terutama kalau running aplikasi banyak ya. Panas itu masih sering terjadi di device. Terus masalah inovasi di back end kayak di marketplace dan lain-lain. Kalau certification application masih lama, masih jelek. Terus engine bikin aplikasi makin akan terus berkembang ya. Jadi expect more dari trend ini. Kalau Microsoft dari sisi visi kita pengen jadi device company yang serve both consumer dan commercial enterprise. Jadi ada company yang start dari consumer elektronik, misalnya kayak Apple. Ada company yang start from advertising, misalnya kayak Google. Ada company yang start inovasinya from social media, misalnya kayak platform. Dia bisa aja extend ke device. Buat kita punya legacy, kita punya visi yang strong di sisi software innovation.
Ya, jadi kalau lihat di, misalnya kalau udah pakai Windows 8, nanti coba lihat kayak aplikasi yang dirilis Microsoft kayak Outlook, Bing Client, ya, ada SkyDrive Client, udah mulai banyak sekali aplikasi yang kita rilis dan akan terus bertambah karena banyak sekali developer juga yang udah convert aplikasinya dari iOS ke Windows Phone, ke Windows 8, ya. Itu akan secara natural terjadi karena kalau saya punya aplikasi, saya pengen aplikasi saya lebih banyak lagi yang pakai. Jadi misalnya dia start dari iOS, no matter dia start dari Android, iOS, kalau aplikasinya sukses, pasti dia pengen extend ke platform lain, ya. Tapi jangan distract, fokus satu, make it works, baru di extend. Jangan baru bikin udah mau extend, ya. Itu sama dengan having 3 complexity. Setelah itu aplikasinya nggak mature jadinya. Biasanya yang tren yang jelas adalah dia maturing dulu di satu platform, setelah itu baru di extend. Oke? Bisa jadi pilihannya adalah Windows Phone, bisa jadi Android, bisa jadi iOS, no matter. Tapi sudah mengerucut sekarang bahwa platform itu paling ujung-ujungnya adalah yang nomor 1 misalnya Android, ya. Kenapa? Karena Indonesia ini low cost, low price device. Orang-orang punya device di harga di bawah $200, sehingga yang paling banyak pakai Android, ya. Nah, tapi jangan bias juga apakah Android lebih bagus dari ini, enggak juga. Itu masalah price band. Di setiap market ada price band di mana orang spend untuk gadget. Dan Indonesia itu masih price band below $200. Oke, that's why Android. Tapi di market lain mungkin berbeda. Oke. Waktu bikin aplikasi, yang penting itu adalah sebenarnya skenario aplikasi, kontennya dan lain-lain. Untuk orang WordPress nanti di akhir presentasi ini ada, sebenarnya kita mau siapin kayak workshop supaya orang yang punya blogs, punya konten itu bisa bikin Windows Phone apps tanpa harus coding, pakai Windows Phone App Studio. Next. Di sisi komersial kita juga punya, kalau Anda pakai SharePoint, kita punya SharePoint client, ada CRM client, ada macam-macam aplikasi yang sifatnya enterprise. Dan sekarang banyak sekali customer yang kita lagi bantuin untuk bikin apps di tablet skenario-nya Windows 8, ya. Windows 8 dan Windows Phone. Development platformnya cukup mudah karena pakai Visual Studio. Visual Studio one of the best IDE untuk big tools, ya. Sekarang juga udah mulai banyak sekali platform HTML5. Jadi bikin aplikasi native itu cuma butuh tahu JavaScript dan HTML. Ada Icenium kalau pernah lihat dari Telerik. Ada itu udah HTML5 untuk Android, iOS, ya. Terus ada PhoneGap, macam-macam. Intinya skill, apapun skill yang kita miliki harusnya tetap relevan di device period yang sekarang ini. Jadi jangan berkecil hati kalau nggak bisa code. Next, Windows Azure. Ya, interesting. Kemarin saya lagi talk di UGM, terus dia bilang ada satu concern misalnya tentang cloud, bahwa cloud itu belum bisa diterapkan di Indonesia. Terus saya bilang, pernah pakai Windows Update kan? Windows Update itu serve 100 million users, ya kan? Installernya itu di belakang, terus nanti dia downloadnya. Kita nggak pernah tahu gimana dia bekerja di belakang. Yang jelas kalau saya mau Windows Update, saya dapat notifikasi, saya update. Waktu saya update, dia download. Ya? Nah, bayangkan infrastruktur di belakangnya kompleksnya seperti apa. Kompleksitas di backend itu mulai dari network, hardware, ya, physical hardware, terus operating system, database, application server kayak Apache Web Server, Nginx, LiveDB, ya, terus framework kayak PHP, terus application, baru kita ngomong value-nya. Layernya makin kompleks, ke bawah itu kompleks. Dan orang nggak mau facing complexity itu, misalnya di corporate, ya. Saya mau running SAP misalnya, tapi di tim struktur, kalau di print organization struktur, banyak sekali yang ngurusin network security, infra engineer, ya. Semuanya ini cost, semuanya ini complexity. Sementara bisnisnya yang paling relevan itu adalah berurusan dengan ERP-nya. Ngapain dia spend cost, people, waktu, energi, ya, yang sebenarnya bisa di outsource ke orang lain dengan cost yang lebih murah. Oke, itu esensinya cloud. Jadi the essence of cloud adalah kita outsourcing the complexity, part of the complexity, ke vendor yang lebih trusted, ke vendor yang lebih reliable,
yang kita dan juga lebih ekonomis. Jadi cloud ini bukan new teknologi kayak misalnya ada teknologi baru, enggak. Sebenarnya cuma the new way kita consume IT resources. Sama halnya hal ini terjadi pada saat let's say saya pindah dari USB untuk simpan buku-buku, saya taruh sekarang misalnya di SkyDrive. USB saya harus manage device-nya, saya feel better karena saya pegang device-nya, saya feel ada on control, ya. Tapi saya nggak akan feel in control kalau tiba-tiba hujan dan device saya rusak. Hardware failure saya nggak bisa cover, risk-nya terlalu besar ya. Sekarang kalau misalnya ada yang udah pakai Dropbox atau SkyDrive, feel better kan? Feel better kenapa? Karena Dropbox akan cover historicalnya, kalau filenya hilang masih bisa kita recover. Dia akan taruh di situ, sharingnya mudah, gitu kan? Itu esensinya cloud. Jadi jangan melihat cloud ini tapi cloud adalah the new way, dan kita bisa consume teknologi dengan cara yang lebih mudah dan lebih affordable. Oke? Kalau ada psikologi gap, kayak misalnya dia pikir cloud nggak secure, cloud nggak reliable, bandwidth di sini masih jelek, ya. Again, itu different problem. Kenapa kita punya data connectivity nggak bisa bagus di Indonesia? Karena spektrum 3G itu dulu udah dibagi-bagi di telco. Tiap-tiap telco itu dapat jatah spektrum 3G-nya. Okay? Dan telco itu growing bisnisnya, usernya banyak sekali, dan dia harus bagi spektrum itu di user yang 100 million. Sehingga ya gitu, kalau misalnya di Telkomsel kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, gitu kan, dia nggak bisa jaga SLA-nya. Karena itu tadi dia udah keblok dari awal di kuota spektrum. Nah, spektrum baru yang 4G itu sekarang baru dibagi kuotanya. Kemarin saya lihat presentasi dari First Media, mereka dapat 30% spektrum untuk 4G LTE. Akan ada peningkatan di situ. Data itu akan coming, data connectivity ke Indonesia. Jadi itu memang blocker sekarang, tapi itu akan solve. Kita progress di situ cukup bagus sebagai di Indonesia. Jadi Windows Azure, kalau Anda pengen coba, sebenarnya paling bagus sih kalau saya bisa demo, cuma internetnya nggak ini. Jadi tadi malam saya kasih screenshot ya. Cuman saya pengen jelasin apa itu Windows Azure pertama. Mudah-mudahan slide-nya bisa bantu. Imagine ada data center di many place around the world. Data center ini connected dengan network, high speed network untuk copy file dari satu tempat ke tempat lain ya. Dan apa yang ada di Azure sebenarnya bisa dibilang application service, data service ya, sama infrastructure service. Di application service ada banyak lagi komponen-komponennya. Contohnya misalnya yang paling relevan buat orang WordPress adalah website. Jadi websitenya udah di installernya itu udah di sync dengan source yang ada dari sumbernya, misalnya kayak WordPress. Kita udah sync ke galerinya Windows Azure. Waktu kita provision, waktu install Windows Azure-nya itu udah ada wizard-nya. Oke, jadi bisa, mohon maaf karena nggak bisa di demo, jadi harus dibayangkan dikit. Jadi masuk ke Windows Azure, masuk ke bagian website, terus setelah itu masuk install from gallery. Dari galeri nanti ada pilihan WordPress. Oke, nah waktu WordPress-nya ikutin aja flow-nya. Misalnya mau install database-nya sendiri nggak, atau mau pakai free database yang dikasih Azure. Azure kasih free MySQL database up to 20 GB. Jadi database-nya nggak bayar. Jadi ikutin aja wizardnya, nanti dia installin WordPress-nya, habis itu muncul administration console-nya. Seperti biasa kalau install WordPress ya, muncul administration, next aja slide. Cuman 3 step. Jadi pertama isi, namain database-nya apa ya. Ada advanced configuration kalau misalnya admin DB-nya mau dinamain apa, terus size database-nya mau di-specify. Next. Setelah itu nanti WordPress-nya udah ke-install di atas web server, tinggal dikonfigur. Tadi malam saya udah buat satu site itu WordPressScan.azure website. Back dulu. WordPressScan.azurewebsite.net. Tadi malam pulang dari event ini, tahu nggak ada internet ya, baru ngopi-ngopi di hotel terus bikin site itu. In 3 minutes sudah up. Tinggal nanti kita bisa pakai domain mapping supaya make sure domainnya bisa ke map di situ ya. Tapi itu bisa next step.